Halo semuanya, kami dari kelompok 8 dari kelas Pendidikan Administrasi Perkantoran B pada mata kuliah Public Relations. Dalam video ini kami akan memaparkan mengenai materi Corporate and Financial PR, PR Resonate to the Sales Force, dan PR Resonate to Advertising. Saya Imelah Marita tidak sendiri, melainkan saya bersama rekan-rekan saya yang lain, ada Dian Zahwa, Nadia Rahmadina, dan juga Rahmalika Putri. Lalu, adapun materi-materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini dengan bab pertama ada Corporate and Financial PR dengan submateri Political PR, Corporate Identity, dan Corporate Communications. Lalu, bab kedua ada PR as an aid to the sales forces dengan subbab the staff relations aspect, dealer relations, dan PR support for the salesman. Dan bab yang terakhir itu ada PR as an aid to advertising dengan subbab PR build up to advertising. Oke, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan ya terkait dengan Corporate and Financial PR. Nah, sekarang saya akan menjelaskan Corporate dari Public Relation itu sendiri. Nah, di sini Corporate Public Relation itu merupakan bisa dibilang ya salah satu praktik komunikasi yang tujuannya itu untuk membangun dan juga mempertahankan nih hubungan baik suatu perusahaan dengan para publik gitu ya. Nah, di sini publiknya itu termasuk dari pelanggan, pemegang saham, karyawan, pemerintah, media massa, bahkan masyarakat umum gitu. Nah, di sini ternyata corporate public relation itu bertujuan ya atau bertanggung jawab gitu ya untuk memberikan citra yang positif gitu terhadap perusahaan itu sendiri dengan melibatkan strategi-strategi untuk mempengaruhi dari pandangan gitu opini publik terhadap sang perusahaan itu sendiri gitu beserta dalamnya produk-produknya serta juga mengelola isu-isu dan juga krisis yang berpotensi untuk mempengaruhi jalannya suatu perusahaan gitu. Nah, di sini bisa dibilang secara umum ya corporate public relation ini adalah suatu usaha gitu untuk mencapai company goals atau tujuan utama dari perusahaan itu sendiri ya dalam menciptakan identitas dan juga citra perusahaan yang positif gitu. Nah, di sini dari beberapa pengertian dan juga beberapa tujuan-tujuan yang sudah saya jelaskan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya corporate public relation itu bisa diartikan nih sebagai penyambung lidah perusahaan gitu ya dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan pihak luar dan juga pihak dalam perusahaan gitu ya. Jadi, tidak hanya bertugas sebagai channel of information atau saluran informasi dari perusahaan kepada publik, namun juga merupakan saluran informasi dari publik kepada perusahaannya. Oke, karena tadi kita di slide sebelumnya sudah membahas apa sih corporate public relation itu sendiri. Di sini sekarang kita akan membahas dari fungsi corporate public relation. Nah, di sini ada nih beberapa fungsi dari corporate public relation itu sendiri ya, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu membangun citra perusahaan. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa sebagai corporate public relation tentunya bertanggung jawab ya untuk membentuk citra positif perusahaan gitu. Nah, di sini CPR atau corporate public relation juga harus memastikan nih bahwa perusahaan memiliki pesan yang konsisten dan juga mudah dipahami agar mudah disampaikan kepada publik gitu ya. Lalu yang kedua fungsinya yaitu menangani krisis gitu. Nah, di sini corporate public relation juga harus siap ya untuk menghadapi dan juga menangani krisis-krisis yang mungkin bisa terjadi kapan saja gitu ya pada suatu perusahaan. Nah, di sini mungkin saja krisisnya bisa berupa kecelakaan kerja, kegagalan produk ataupun masalah-masalah lainnya gitu. Dan yang ketiga, fungsi dari corporate public relation itu sendiri ya tentunya membangun hubungan dengan para media gitu ya. Nah, di sini corporate public relation memiliki ruang lingkup yang dekat dan selalu membangun hubungan dengan baik gitu ya dengan media karena nantinya mereka itu berperan gitu dalam menyediakan informasi dan juga mengorganisir kegiatan-kegiatan publikasi perusahaan bahkan hingga menjawab nih pertanyaan-pertanyaan dari media secara langsung gitu ya seputar perusahaan itu sendiri gitu. Yang keempat ada fungsinya yaitu menyusun strategi komunikasi untuk meningkatkan engagement publik gitu ya. Di sini corporate public relation akan mengembangkan nih strategi-strategi komunikasi apa sih yang efektif dan nantinya tuh bisa meningkatkan rasa tertarik masyarakat mencari tahu ya terkait dengan perusahaan itu sendiri gitu ya. Di sini nantinya mereka tuh juga menentukan sistem komunikasi yang tepat agar engagement publik terhadap perusahaan tuh juga bisa berkembang gitu. Dan fungsi yang terakhir yaitu memantau opini publik gitu ya. Di sini corporate public relation juga harus selalu melakukan pengecekan dan survei nih secara terbuka ataupun tertutup ya. Bagaimana sih opini publik terhadap perusahaan, apakah negatif dan positif, apakah nantinya perusahaan dinilai baik ataupun buruk
buruk dan negatif positif lainnya tentang suatu perusahaan gitu. Oke, sekarang kita akan membahas terkait dengan financial public relation atau hubungan masyarakat keuangan ya. Di sini sebenarnya financial PR pada awalnya sudah didefinisikan oleh Human Society of America pada tahun 1963. Namun baru-baru ini tuh diubah pada tahun 1988. Nah, di sini mereka itu mendefinisikan financial PR itu sebagai hubungan masyarakat yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang mempengaruhi dari pemahaman pemegang saham dan investor yang pada umumnya mengenai posisi keuangan dan juga prospek dari suatu perusahaan gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan hubungan antara perusahaan dengan para pemegang saham gitu. Nah, di sini hubungan masyarakat keuangan atau financial PR ya, atau bisa dikenal juga sebagai PR keuangan, adalah suatu praktik komunikasi strategis nih yang berfokus kepada pengelolaan hubungan ya antara perusahaan ataupun organisasi dengan para pemangku kepentingan lainnya gitu ya. Para pemangku kepentingan keuangan seperti misalnya investor, pemegang saham, analisis dan juga media gitu. Nah, di sini tuh financial PR tentunya memainkan peran yang sangat penting gitu ya dalam membentuk dan juga menjaga persepsi publik, terus juga reputasi dan juga kredibilitas entitas keuangan di pasar saham atau di pasar keuangan gitu ya. Nah, di sini dari beberapa yang tadi saya sudah sebutkan, mulai dari definisi kita bisa menyimpulkan nih bahwa sebenarnya hubungan masyarakat keuangan atau financial PR itu bertanggung jawab ya atas semua informasi-informasi keuangan publik tentang suatu perusahaan gitu. Oke, karena tadi kita sudah membahas ya apa sih definisi dari financial PR itu sendiri, sekarang kita beralih ke peran dan tanggung jawab utama dari seorang financial PR gitu ya. Nah, di sini ada beberapa tanggung jawab ya. Yang pertama yaitu ada tanggung jawabnya dengan hubungan investor gitu. Nah, di sini para profesional hubungan masyarakat keuangan atau financial PR ini bertindak nih sebagai penghubung ya atau jembatan gitu antara perusahaan dengan sang investor tersebut gitu. Nantinya sang PR di sini itu memberikan mereka informasi yang informasi-informasi yang mumpuni gitu ya tentang kinerja keuangan, strategi bisnis ataupun prospek dari prospek masa depan dari perusahaan atau saham tersebut gitu. Nah, di sini nantinya sang PR atau public relation di sini itu harus memastikan nih bahwa informasi yang mereka berikan tuh akurat dan juga transparan gitu ya sehingga memberikan kepercayaan kepada perusahaan. Lalu yang kedua ada terkait dengan tanggung jawabnya dengan hubungan media gitu. Nah, di sini nantinya financial PR itu sendiri bekerja sama ya dengan media termasuk dengan jurnalis, analisis keuangan dan juga reporter untuk mengkomunikasikan berita-berita ataupun peristiwa keuangan perusahaan secara efektif gitu ya. Lalu yang ketiga ada dengan manajemen krisis ya, seperti yang kita tahu bahwa keadaan suatu perusahaan atau keadaan di pasar saham pun tidak bisa terus-menerus stagnan dan baik-baik saja terus gitu ya. Mungkin nanti ada di suatu keadaan yang di mana harga dari saham tersebut naik atau turun ataupun ada masalah-masalah dalam perusahaan ataupun krisis-krisisnya gitu ya. Di sini saat ketidakpastian ini dari humas keuangan atau financial PR tuh memainkan peran yang penting gitu ya dalam mengelolakan narasi dan juga memitigasi atau menjaga potensi dari reputasi perusahaan itu sendiri. Nah, di sini nantinya sang PR akan memberikan panduan strategis dalam mengembangkan rencana-rencana gitu ya dan juga tentunya melibatkan pemangku kepentingan untuk menjaga kepercayaan dan juga citra dari organisasi itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada tanggung jawabnya terkait dengan komunikasi keuangan. Nah, di sini financial PR tentunya melibatkan penyampaian konten yang menarik gitu ya dalam menjelaskan informasi keuangan secara jelas dan juga ringkas. Nah, hal ini juga termasuk dalam menyiapkan laporan keuangan, laporan tahunan dan juga presentasi terhadap investor-investor gitu ya ataupun materi komunikasi lainnya yang akan disampaikan secara efektif gitu. Nah, di sini gak hanya itu ya, ternyata humas keuangan juga mempunyai tugas nih untuk mengoreksi rumor-rumor yang salah atau yang menyesatkan informasi-informasi dalam baik itu media massa ataupun dalam internet gitu ya. Nah, di sini yang berhubungan tentunya dengan saham perusahaan atau kepentingan klien mereka gitu. Di sini financial PR tentunya juga akan mengadakan pengarahan-pengarahan dengan para analisis gitu ya, membahas sejumlah permasalahan tersebut khususnya di masa depan, jangka panjang perusahaan dan juga arah-arah yang akan diambil dari perusahaan tersebut gitu. Pembahasan selanjutnya itu mengenai lobbying ya atau politik public relations. Salah satunya dalamnya adalah lobbying gitu ya atau lobby gitu. Nah, biasanya jika kita mengingat kata lobby dalam komunikasi sehari-hari biasanya sering dimaknai sebagai
sebagai sesuatu yang negatif gitu ya, karena biasanya kita menilai aktivitas lobby ini itu untuk kepentingan diri sendiri gitu. Nah, ternyata berbeda dalam kegiatan kehumasan atau public relation gitu ya. Di sini istilah lobbying sebenarnya sudah mendapat perhatian yang cukup serius dari beberapa penulis atau pakar humas lainnya yang menjebarkan pengertian-pengertian yang bervariatif mengenai lobbying itu sendiri. Nah, yang pertama ada menurut Charles Miller yang mengatakan bahwa lobbying ini merupakan setiap upaya gitu yang bisa mempengaruhi berbagai keputusan dari pemerintahan gitu. Nah, di sini tidak hanya dari Charles Miller gitu ya, ada juga menurut Catlett. Di sini dia berkata bahwa lobis atau sang pelobi yang melakukan lobbying itu sendiri adalah suatu bagian khusus ya dari departemen atau pihak public relation gitu, yang tugasnya di sini adalah membangun dan juga mempertahankan hubungan-hubungan dengan pihak government atau pemerintahan, terutama untuk mempengaruhi dari legislasi dan juga regulasi pemerintahan tersebut gitu. Nah, di sini lobby itu sendiri mengacu kepada upaya yang disengaja gitu ya, yang dilakukan oleh individu, organisasi ataupun kelompok kepentingan untuk mempengaruhi keputusan dari kebijakan publik gitu, khususnya yang dibuat oleh badan-badan pemerintahan itu sendiri. Nah, di sini dalam konteks hubungan masyarakat atau public relation, lobby di sini tuh bertujuan ya untuk membentuk undang-undang, peraturan dan juga opini publik yang memang menguntungkan klien ataupun organisasi yang diwakili oleh sang pelobi itu tersebut gitu ya. Di sini tentunya hal ini tuh melibatkan keterlibatan para pembuat kebijakan, anggota parlemen dan juga pemangku kepentingan lainnya gitu untuk menyajikan argumen-argumen, informasi dan juga pendapat ahli agar mempengaruhi gitu proses pengambilan keputusan sehingga dapat menguntungkan dari pihak lain atau pihak yang tadi seperti bilang kelompok yang diwakili oleh pelobi itu sendiri gitu ya. Oke, boleh di next. Oke, karena tadi kita sudah membahas ya tujuan-tujuan dari lobbying itu sendiri. Nah, sekarang kita membahas nih bagaimana sih caranya atau bagaimana strateginya dari lobby itu sendiri agar nantinya kita bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut gitu ya. Di sini ada beberapa cara atau taktik ya, strategi. Yang pertama yaitu dengan cara advokasi secara langsung gitu. Nah, di sini sang pelobi itu terlibat langsung ya dengan para pembuat kebijakan melalui pertemuan, presentasi dan juga pengarahan gitu untuk sang pelobi tersebut bisa menyampaikan argumen mereka dan nantinya bisa mempengaruhi keputusan kebijakan yang dibuat oleh dari pembuat kebijakan itu sendiri. Lalu yang kedua dengan cara mobilisasi akar rumput. Nah, di sini maksudnya merupakan suatu upaya lobby untuk dapat mencakup memobilisasi atau menggabungkan dukungan-dukungan dari masyarakat, mungkin melalui dari kampanye, petisi dan juga penjangkauan komunitas masyarakat lainnya gitu ya. Dengan menggalang opini publik tentunya di sini tuh bisa meningkatkan tekanan gitu atau mendesak para pembuat kebijakan untuk menangani masalah-masalah yang diajukan oleh pemangku kepentingan tersebut gitu. Lalu yang ketiga ada dengan taktik gedung koalisi. Nah, di sini sang pelobi itu membentuk koalisi nih dengan organisasi atau kelompok lain yang mungkin memiliki kepentingan atau tujuan yang sama gitu dengan kelompok-kelompok lainnya gitu ya. Nah, di sini tentunya kelompok-kelompok ini tuh meningkatkan pengaruh-pengaruh kolektif dan juga memperkuat suara mereka gitu ya. Lalu tidak hanya dari gedung koalisi, ada juga taktik dengan cara keterlibatan media. Seperti namanya saja tentunya ini juga melibatkan media-media atau memanfaatkan saluran media gitu ya untuk menyebarkan, mulai dari menyebarkan informasi, mempengaruhi opini publik dan juga memberikan tekanan nih kepada para pembuat kebijakan gitu. Nah, nantinya mereka tuh dapat mengadakan ya konferensi pers, lalu juga menerbitkan siaran pers agar nantinya memastikan nih pesan mereka tuh bisa menjangkau halayak banyak gitu. Jadi semua tujuan yang mungkin mereka inginkan nantinya bisa tercapai bersama-sama gitu ya. Sekarang kita akan membahas terkait dengan corporate identity atau identitas dari korporat ataupun perusahaan. Nah, biasanya nih bila kita mendengar kata identitas, pasti kita serentak nih memikirkannya tentang diri kita sendiri gitu ya. Ada identitas yang mulai dari gender, suku, usia, pekerjaan dan lain-lain. Nah, informasi ini sesungguhnya membedakan kita dari manusia satu dengan manusia lain ya, karena memiliki identitas yang jelas gitu ya, dan juga mempengaruhi dari citra diri seseorang tersebut. Sama halnya dengan sebuah organisasi ya, bahwa organisasi pun membutuhkan identitas yang jelas. Identitas di sini itu nantinya akan menentukan dari citra organisasi ataupun perusahaan tersebut, baik itu di mata publik ataupun di mata stakeholders gitu.
Nah, sebenarnya identitas korporat ini sudah diciptakan ya oleh Walter Margulies pada tahun 1950-an. Terdapat beberapa pengertian nih dari para ahli. Yang pertama menurut Melloward dan juga Jenkins tahun 2000. Mereka berkata bahwa sebenarnya corporate identity itu adalah sesuatu yang melekat nih dalam diri organisasi ataupun perusahaan. Nah, hal ini bisa berupa dari simbol-simbol, nilai-nilai, perilaku, ataupun budaya dari perusahaan mereka itu sendiri gitu ya. Contohnya seperti perusahaan Unilever. Kita bisa melihat bahwa Unilever tuh logonya U, terus biasanya produk-produknya itu menjual tentang dari produk rumah tangga gitu ya. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa Unilever tuh memiliki citra dirinya sendiri gitu. Nah, nggak hanya itu, ada juga menurut Blau dalam Van Riel gitu ya. Di sini mereka mengatakan bahwa corporate identity itu bisa diartikan nih sebagai keseluruhan arti visual dan juga non visual dari perusahaan itu sendiri untuk menampilkan dirinya kepada seluruh anggota kelompok sasaran gitu ya. Nah, di sini corporate identity itu terlihat dari arti visual, yaitu hal-hal yang terlihat seperti gaya bangunan serta atribut-atribut yang ada di dalam perusahaan tersebut gitu. Sedangkan non visual itu bisa dilihat dari komunikasi yang digunakan serta konsep budaya nih yang ada di perusahaan tersebut gitu. Nah, dari beberapa pengertian di atas kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya corporate identity ini merupakan bentuk visual dari image dan juga identitas dari suatu perusahaan gitu. Nah, simpelnya ya, simbol-simbol itu mencerminkan image yang hendak disampaikan dari perusahaan kepada publik ataupun stakeholders itu sendiri. Nah, maka dari itu perusahaan harus memiliki identitasnya sendiri yang bertujuan untuk mendukung suatu perusahaan dalam membentuk corporate identity agar nantinya perusahaan tuh dikenal gitu ya, dikenal oleh orang banyak. Mereka memiliki ciri khas sendiri dan juga identitas-identitasnya yang dimana nantinya mungkin saat orang ingin mencari perusahaan tersebut, mereka tahu mereka akan mencari perusahaan A ataupun B gitu karena identitas yang sudah disebarkan oleh perusahaan tersebut gitu ya. Oke, next. Di sini selanjutnya akan membahas terkait elemen-elemen penting nih dalam corporate identity itu sendiri. Ada 4 elemen penting, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada behavior atau tingkah laku ataupun perilaku ya. Di sini behavior ini merupakan hal yang sangat penting atau memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menciptakan corporate identity itu sendiri gitu ya. Di sini, publik akan menilai nih perusahaan sesuai dengan tingkah laku yang ditunjukkan oleh karyawannya atau dari perusahaan tersebut gitu. Nah, di sini perusahaan tuh bisa menunjukkan gitu dengan bentuk perilaku karyawan yang dituangkan dalam pelayanan yang diberikan. Di sini tentunya karyawan harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggannya agar meninggalkan kesan yang baik agar nantinya bisa bekerja sama di kemudian hari gitu ya. Lalu yang kedua ada communication atau komunikasi. Tentunya komunikasi ini adalah cara yang paling fleksibel kita bisa menilai apakah komunikasi tersebut terjadi timbal balik dalam dua arah ataupun komunikasi tersebut efektif gitu. Yang di sini ada komunikasi yang terjadi dalam suatu perusahaan baik dalam internal ataupun eksternal. Dalam eksternal itu sendiri seperti dua arah ya antar perusahaan dengan pihak luar gitu. Misalnya ada komunikasi dengan pihak kreditur, dengan rekan bisnis ataupun dengan pelanggan ataupun konsumen dari perusahaan tersebut gitu ya. Lalu yang ketiga ada simbolis, logo atau simbol. Biasanya kita dalam melihat suatu perusahaan pasti kita akan melihat logonya. Logo itu merupakan paling pertama kita lihat dari perusahaan tersebut gitu ya. Misalkan ditonjolkan dalam website ataupun di print ya dalam bentuk selembaran gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu dalam menciptakan kesan yang positif bagi publik gitu ya. Yang pertama ada nama perusahaan. Biasanya ditulis sesuai dengan perusahaan tersebut gitu dan biasanya nama itu memiliki arti tertentu ya, biasanya berkaitan dengan kemajuan, kemakmuran dan juga kebaikan yang semuanya itu bertujuan segera perusahaan tersebut tuh bisa berkembang gitu ya. Lalu yang kedua ada gaya bangunan atau ruangan gitu ya. Di sini tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini bisa membuat para karyawan tuh merasa telah tinggal di perusahaan sehingga tercipta suatu iklim home sweet home gitu. Jadi karyawan merasa nyaman bekerja di ruangannya, karyawan merasa enjoy dan nantinya akan meningkatkan kinerja mereka gitu ya. Lalu ada juga slogan perusahaan. Di sini tentunya mencerminkan kinerja perusahaan tersebut secara luas gitu. Di sini juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggannya. Dan yang terakhir itu ada atribut. Di sini itu memiliki kesamaan ya dari hal-hal yang sebelumnya gitu. Hal ini tentu tampak pada pemilihan warna logo itu sendiri gitu ya. Dan jika
membicarakan tentang lambang ataupun simbol, tentunya ada memiliki syarat tertentu gitu ya menurut Cutlip Center dan juga Broom. Yang pertama ada memorable. Di sini simbol atau lambang itu hendaknya harus mudah diingat gitu sehingga bisa menimbulkan kesan nggak mudah untuk dilupakan gitu ya. Lalu ada juga recognition. Di sini itu simbol harus mudah dikenali sehingga setiap kali konsumen menjumpai logo tersebut diharapkan langsung mengingat gitu pada wah perusahaan ini nih gitu loh, perusahaan A ataupun perusahaan B. Lalu ada juga yang C, appropriateness. Di sini adanya kesesuaian antara bentuk, komposisi warna dan hal-hal lain yang mendukung logo tersebut gitu ya, agar tidak berlebihan gitu jika dipandang oleh publik gitu. Lalu ada juga unik, tentunya logo harus memiliki ciri khas tersendiri dari para pesaingnya gitu ya, sehingga nantinya publik tuh mudah mengetahui karena ada kesan yang lebih menonjol gitu daripada simbol-simbol perusahaan lainnya. Lalu karena tadi ada sudah 3 elemen ya, sekarang elemen yang terakhir yaitu personality. Di sini keempat elemen ini tuh sering disebut dengan corporate identity mix. Jadi pada awal mulanya corporate identity itu dipandang sebagai sinonim gitu ya dengan logo atau lambang, akan tetapi konsep tersebut tuh lambang laut semakin berkembang gitu, dan saat ini memiliki makna bahwa corporate identity itu merupakan suatu cara perusahaan untuk memperkenalkan dirinya gitu. Nah, dari beberapa penjelasan yang saya sudah berikan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa tugas humas di sini atau public relation itu cukup penting ya, karena di sini tugas public relation itu mengkomunikasikan program corporate identity atau identitas dari perusahaan tersebut kepada seluruh komponen stakeholders, mulai dari pemegang saham, pihak eksternal, para pelanggan dan lain-lainnya gitu. Sehingga nantinya pada akhirnya itu mereka bisa mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan program corporate identity itu sendiri. Nah, dari beberapa proses tadi, maka citra perusahaan pun akan terbentuk dan lambat laun perusahaan juga memiliki kesan pesan yang diingat oleh para pihak eksternal tersebut gitu. Selanjutnya kita masuk ke corporate communication atau komunikasi korporat atau biasa juga disebut dengan komunikasi perusahaan. Tapi sebelum itu di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep dasar komunikasi yang telah dikemukakan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles pada bukunya yang berjudul The Art of Rhetoric. Aristoteles menyampaikan bahwa dalam komunikasi itu harus ada 3 komponen penting. Yang pertama adalah speaker, yaitu seseorang yang memiliki suatu informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Lalu yang kedua adalah subjek, yaitu informasi atau pesan yang harus disampaikan. Dan yang terakhir adalah person or group, yaitu seseorang atau kelompok yang akan menerima informasi atau pesan yang tadi disampaikan. Nah, konsep dasar komunikasi ini dapat diterapkan dalam dunia bisnis atau dunia perusahaan. Dengan kata lain, bagaimana cara perusahaan mengkomunikasikan suatu informasi atau pesan kepada para karyawan maupun pihak eksternal. Tapi, apa sih corporate communication itu sebenarnya? Jadi, beberapa ahli telah mendefinisikan mengenai corporate communication itu sendiri. Seperti halnya Riel dan von Brun yang berpendapat bahwa corporate communication merupakan suatu rangkaian pengelolaan komunikasi baik secara internal maupun eksternal untuk menciptakan keuntungan bagi para stakeholder di perusahaan. Di sisi lain, Cornelissen juga berpendapat mengenai definisi corporate communication sebagai manajemen kegiatan komunikasi internal dan eksternal untuk menciptakan dan memelihara reputasi baik di antara pemangku kepentingan. Selanjutnya, Akip juga berpendapat mengenai definisi corporate communication, yaitu aktivitas komunikasi baik secara internal maupun eksternal yang bertujuan untuk memelihara reputasi baik demi kepentingan perusahaan. Dari beberapa definisi mengenai corporate communication yang telah disampaikan oleh para ahli tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa corporate communication adalah serangkaian kegiatan dalam membangun dan menjaga reputasi baik perusahaan di antara para pemangku kepentingan melalui pengelolaan komunikasi yang efektif baik secara internal maupun eksternal. Dengan memiliki corporate communication yang baik, maka perusahaan akan terbantu dalam pembentukan citra dan reputasi positif perusahaan, khususnya di mata para eksternal. Selanjutnya, corporate communication yang baik juga akan membantu membangun kepercayaan pihak eksternal terhadap perusahaan bahwa perusahaan mampu melakukan kegiatan operasional bisnis secara baik, seperti investasi, penjualan, kerjasama, dan sebagainya. Dengan bermodalkan reputasi positif dan juga kepercayaan pihak eksternal, maka kelangsungan operasional perusahaan di masa depan akan terjaga.
Tapi bagaimana cara perusahaan mengembangkan komunikasi korporat yang baik sehingga peran dan tujuan dari komunikasi korporat tersebut tercapai secara maksimal? Maka perusahaan harus memiliki strategi komunikasi korporat yang baik. Dalam hal ini terdapat dua strategi utama. Yang pertama menentukan tujuan, di mana perusahaan harus menentukan tujuan yang tepat sebelum menginformasikan suatu pesan. Misalnya terdapat perubahan kebijakan di suatu perusahaan, maka sebagai seorang PR, kita tidak hanya menentukan tujuan untuk menyampaikan atau memberitahu pesan tersebut terkait perubahan kebijakan yang ada, melainkan juga kita harus menentukan tujuan untuk meyakini para karyawan supaya mereka menerima terhadap perubahan kebijakan yang ada. Hal ini dapat membantu para PR untuk memilah-milih kalimat yang sesuai, yang jelas dan dapat dipahami oleh para karyawan agar tidak ada konflik yang muncul di kemudian hari. Strategi selanjutnya yaitu menyesuaikan sumber daya tersedia di perusahaan tersebut. Yang pertama adalah uang. Tidak sedikit perusahaan melakukan komunikasi korporat tanpa menyesuaikan keuangan yang dimiliki. Misalnya, sebuah perusahaan ingin memasarkan produk-produk mereka melalui jasa seseorang yang dianggap berpengaruh atau melakukan endorsement. Tapi perusahaan tersebut tidak melakukan penyesuaian keuangan. Maka hal ini akan berdampak kerugian atau bahkan kebangkrutan jangka panjang bagi perusahaan itu sendiri karena tidak adanya penyesuaian keuangan pada komunikasi korporat itu sendiri. Lalu yang kedua, menyesuaikan sumber daya manusia, di mana hal ini perusahaan tidak boleh memberikan job berlebih bagi para PR karena dapat menurunkan kinerja PR itu sendiri dalam meningkatkan citra atau reputasi dari perusahaan. Lalu yang ketiga, menyesuaikan sumber daya waktu. Dalam hal ini, perusahaan tidak boleh memilih komunikasi korporat yang memakan waktu banyak. Hal ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari penyampaian informasi di perusahaan. Lalu metode corporate communication apa saja yang sekiranya dapat diimplementasikan oleh perusahaan dengan menyesuaikan strategi-strategi yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama ada metode tertulis, di mana komunikasi ini dilakukan secara tertulis baik online maupun offline seperti situs web, siaran pers, atau bahkan memo. Lalu metode yang kedua yaitu secara lisan, di mana komunikasi dilakukan secara konferensi pers atau rapat dan wawancara. Lalu yang terakhir, corporate communication dapat dilakukan dengan visual, yaitu dengan memanfaatkan foto, ilustrasi, atau infografis. Selanjutnya kita masuk ke PR as an aid to the sales force. Sebagai tenaga penjualan, PR bukan hanya mempromosikan, mengenalkan produk-produk yang akan dijual oleh perusahaan, baik itu barang maupun jasa. Tetapi PR juga berfokus pada beberapa hal seperti the staff relations aspect, dealer relations, dan juga PR support for the salesman. Yang pertama, the staff relations aspect atau aspek hubungan karyawan, di mana karyawan yang telah ahli dalam bidang PR harus melatih karyawan PR lainnya untuk mengenalkan dan menjualkan produk perusahaan secara baik ke pihak eksternal. Misalnya dengan menggunakan bahasa yang tepat dan mudah dipahami bahkan oleh orang awam sekalipun, supaya tidak adanya kesalahpahaman antara pihak eksternal dengan pihak perusahaan. Lalu yang kedua, karyawan yang dianggap ahli dalam bidang PR juga harus membantu meminimalisir kesalahpahaman antar karyawan PR, karena biasanya mereka menganggap bahwa memberikan souvenir atau hadiah kepada para pelanggan merupakan hal yang baik, hal yang dapat meningkatkan reputasi baik perusahaan. Tapi di beberapa kasus hal ini justru menjadi bumerang bagi perusahaan itu sendiri karena dianggap penyuapan atau suap. Lalu yang ketiga, karyawan yang telah ahli di bidang PR juga harus membantu karyawan lain sebagai representasi positif perusahaan dengan melakukan berbagai latihan yang disesuaikan dengan kompetensi sebagai seorang PR. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada dealer relation atau hubungan dengan dealer. Nah, menurut Rasni, pada tahun 2019, PR membantu memelihara hubungan yang baik antara perusahaan dengan dealer, terutama dalam konteks penjualan hasil produksi yang tergantung pada dealer. Nah, seperti dalam industri otomotif, PR ini juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada dealer akurat dan relevan, serta membantu
membantu menyelesaikan masalah yang timbul antara perusahaan dan dealer. Nah, di dalam dunia bisnis, hubungan dengan pihak eksternal mutlak diperlukan, sebab tidak mungkin suatu perusahaan bisa bertahan sendiri tanpa adanya kerjasama dengan pihak luar. Oleh karena itu, perusahaan perlu membina hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan eksternal, seperti mitra, pelanggan, atau masyarakat luas pada umumnya. Untuk itu, diperlukan fungsi PR, Public Relation, yang berperan sebagai perantara bagi perusahaan. Berikutnya ada tujuan-tujuan utama dalam keberlangsungan suatu perusahaan antara PR dengan dealer. Nah, dengan adanya tujuan yang jelas menjadikan keduanya dapat menjalankan tugas dengan baik dan memberikan informasi yang tepat. Di antaranya yang pertama itu menentukan sikap para distributor dan dealer sebagai dasar kebijaksanaan, pelaksanaan, dan komunikasi hubungan dealer. Yang kedua, menciptakan suatu pengertian yang lebih baik dengan para distributor dan dealer melalui penjelasan kebijaksanaan dan pelaksanaan manajemen. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada distributor dan dealer. Dan yang terakhir, membantu distributor dan dealer meningkatkan penjualannya. Lalu setelah adanya tujuan-tujuan dan selanjutnya ada fungsi PR dalam hubungan dengan dealer. Nah, seperti yang sudah terlihat pada PPT di sini ada 4 fungsi, yaitu yang pertama memberikan informasi secara langsung agar mendapatkan hubungan timbal balik yang positif dengan publiknya termasuk kepada dealer. Yang kedua, mendirikan dan memelihara hubungan yang baik antara perusahaan dengan dealer. Dan yang ketiga, mempromosikan produk dan memfasilitasi proses penjualan melalui strategi yang efektif. Dan yang terakhir, membantu mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dan produk. Nah, PR di sini juga membantu menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul antara distributor dan dealer sehingga mempererat hubungan dan kerjasama di antara keduanya. Nah, di dalam bukunya yang berjudul Strategic Planning of Public Relations, Ronald D. Smith menyatakan bahwa ada 9 langkah dalam membuat rencana strategis yang terbagi di dalam 4 fase, yang disebut dengan 9 Steps for Public Relations. Yaitu yang pertama ada formative research, kegiatan pendahuluan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan menganalisis situasi yang dihadapi oleh dealer. Yang kedua ada strategi, yaitu merupakan keseluruhan rencana organisasi mencakup apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara kita untuk mencapainya. Dan yang ketiga ada taktik, ialah cara bagaimana dalam menjalankan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir evaluasi. Pada tahap terakhir ini untuk mengetahui efektivitas sebagai taktik komunikasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dengan dikembangkan metode spesifik dalam mengukur strategi yang sudah ditempuh. Nah, strategi PR yang disebut 9 langkah strategi PR didasarkan pada ide yang dikembangkan oleh para profesional PR untuk menjaga hubungan yang baik dengan konsumen maupun dealer. Lalu berikutnya ada PR support for the salesman atau dukungan hubungan masyarakat untuk salesman. Nah, dukungan hubungan masyarakat untuk perwakilan penjualan mencakup memastikan bahwa informasi yang dikomunikasikan kepada pelanggan akurat dan relevan, membantu menyelesaikan masalah yang muncul, dan mempromosikan produk secara efektif. Nah, public relation atau PR merupakan penunjang penting bagi tenaga penjualan dalam melakukan pekerjaannya. PR membantu penjual membangun hubungan yang baik dengan dealer dan distributor serta memperkuat kerjasama di antara mereka. Nah, di sini ada contoh, yaitu salah satu penelitian mengenai strategic public relation. Dealer motor membahas tentang peran hubungan masyarakat dalam mempertahankan kepercayaan konsumen. Nah, disebutkan juga oleh Fitriani pada tahun 2023, PR juga dapat membantu penjual mengatasi masalah dan konflik dengan konsumen sehingga mempererat hubungan penjual konsumen. Oleh karena itu, PR membantu penjual meningkatkan penjualan produknya dan memperluas jangkauan pasarnya.
Lalu sebenarnya apa sih salesman itu? Salesman adalah sekelompok orang yang hidup di tempat yang sama, berpemerintahan sama, dan mempunyai kebudayaan dan sejarah yang umumnya turun-temurun. Tujuan hubungan komunitasnya yaitu yang pertama memberi informasi kepada komunitas tentang kebijaksanaan, kegiatan, dan perusahaan. Yang kedua memberi informasi kepada para karyawan yang berhubungan dengan perusahaan mengenai jalannya perusahaan. Dan yang terakhir menjawab kritik dan membantah serangan dari tekanan kelompok setempat yang salah paham tentang mengenai perusahaannya. Nah, dengan adanya tujuan yang jelas dan terperinci ini akan membantu perusahaan mencapai hasil positif nantinya. Citra yang disampaikan masyarakat diharapkan mencerminkan bahwa bisnis dan organisasi itu menjadi sukses, jujur, dan relevan. Lalu bagaimana sih PR itu digunakan dalam pemasaran? Nah, di sini ada beberapa taktik sebagai cara-cara yang dapat dilakukan PR untuk pemasaran. Yang pertama itu ada acara. Nah, sangat bagus untuk membangun jaringan, meningkatkan kesadaran merek, dan menentukan pemberi pengaruh positif dan prospek. Yang kedua ada siaran pers atau aktivitas utama yang dilakukan untuk tujuan promosi barang atau produk. Yang ketiga ada blogging, adalah titik pertemuan PR dan pemasaran konten. Yang keempat media sosial yang meningkatkan aktivitas PR dan pemasaran produk-produk. Lalu yang terakhir ada buletin, adalah cara yang bagus untuk menghasilkan prospek. Nah, secara keseluruhan PR itu memiliki kelebihan yang sangat banyak. Namun di sini kami mengambil 3 kelebihan utama PR, yaitu yang pertama meningkatkan kredibilitas merek, yang kedua dapat membangun citra merek Anda atau produk Anda, dan yang ketiga itu kami dapat menjangkau lebih banyak orang. Untuk selanjutnya, kita akan membahas public relation sebagai bantuan dalam periklanan. Nah, kalau teman-teman mendengar kata periklanan, pasti kalian membayangkan tentang orang yang sedang mempromosikan produknya kepada para audiensnya ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa sih kaitannya periklanan dengan public relations. Nah, menurut Soeharno dan Sutarso pada tahun 2015 mengatakan bahwa kehumasan atau public relation adalah fungsi komunikasi yang bertujuan untuk mencari dan membangun hubungan baik dengan publik organisasi, yaitu seperti konsumen, pemegang saham, pemerintah, dan publik lainnya. Nah, sedangkan kegiatan periklanan itu merupakan bagian untuk meningkatkan citra dan produk perusahaan dalam mencapai keuntungan. Jadi tujuan pokok dari periklanan ini sebenarnya untuk meningkatkan sesuatu sehingga menjadi lebih banyak, lebih tinggi, lebih bermutu, lebih laku, dan juga sebagainya. Nah, dengan kata lain, public relation dan periklanan merupakan elemen kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka meningkatkan penjualan jasa atau produksi. Selain itu juga dapat membangun dan memelihara hubungan positif antara organisasi dengan berbagai orang yang memiliki kepentingan seperti klien, pelanggan, media, pemerintah, ataupun masyarakat luas lainnya. Jadi public relation ini sangat membantu dalam mengiklankan produk dikarenakan peran PR ini sangat penting karena dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas kampanye iklan gitu. Atau lebih singkatnya, public relation dan periklanan itu merupakan upaya untuk membangun dan memelihara hubungan baik antara suatu perusahaan dengan khayalak melalui berbagai media komunikasi yang dirancang untuk mempromosikan produk perusahaan, kemudian juga secara menyeluruh lewat periklanan citra. Nah, untuk selanjutnya di sini ada peran public relations sebagai alat bantu periklanan. Yang pertama yaitu membangun citra positif. Nah, salah satu peran seorang PR yaitu membantu membangun citra positif merek atau perusahaan melalui iklan, seperti penempatan berita, konferensi pers, program kegiatan sosial, dan publisitas. Nah, PR ini dapat membantu memperkuat citra positif yang ingin dicapai oleh organisasi atau merek. Dengan membangun citra positif, maka dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan juga kredibilitas merek di mata konsumen. Yang kedua, menjangkau audiens lebih luas. Nah, seorang PR juga memiliki akses yang lebih luas ke berbagai media dan juga platform komunikasi. Dengan menggunakan media yang berbeda seperti media cetak, online, sosial, PR dapat membantu memperluas jangkauan pesan ataupun merek
kepada audiens yang lebih luas lagi, sehingga dapat menciptakan atau meningkatkan keputusan para audiens ini untuk membeli produk kita gitu. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Nah, seorang PR juga berperan penting dalam membantu menciptakan narasi yang meyakinkan melalui liputan media, artikel industri, atau endorsement oleh public figure. Nah, meyakinkan audiens ini tidak mudah, perlu adanya pendekatan ke masyarakat dan juga menyampaikan produk dengan bahasa yang sopan dan juga efektif. Dengan cara ini, PR dapat mengambil hati para audiens untuk mengambil keputusan untuk melakukan pembelian produk yang kita tawarkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengembangan PR menuju periklanan. Nah, pengembangan PR menuju periklanan ini merupakan strategi yang melibatkan penggunaan kegiatan PR untuk membangun citra dan juga kesadaran merek yang diikuti oleh periklanan untuk memperkuat pesan tersebut dan juga mendorong tindakan dari konsumen untuk membeli produk kita gitu. Nah, pengembangan PR ini untuk periklanan sebenarnya mengacu pada strategi yang digunakan oleh PR untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas periklanan suatu produk, layanan, atau merek. Nah, hal tersebut harus dirancang dengan matang untuk memperluas jangkauan pesanan periklanan dan juga meningkatkan hubungan antara perusahaan dan juga publiknya melalui media dan juga platform komunikasi yang berbeda. Nah, kegiatan promosi ini merupakan bagian penting untuk memperkenalkan produk perusahaan dalam mencapai keuntungan dan juga dirancang untuk mempromosikan perusahaan secara menyeluruh lewat periklanan citra. Untuk selanjutnya yaitu strategi public relation dalam periklanan agar sampai ke target. Nah, yang pertama yaitu melakukan survei dan analisis kebutuhan audiensi. Tahap awal dari strategi PR ini adalah melakukan survei untuk memahami pasar target, preferensi konsumen, dan juga tren industri. Nah, survei ini dapat mencakup wawancara, kuesioner, atau analisis data pasar. Nah, hasil survei yang kita dapatkan nanti dapat membantu dalam menentukan pesan yang tepat dan juga strategi komunikasi yang efektif. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pengembangan konten dan juga implementasi. Setelah tadi melakukan survei dan analisis yang telah ditetapkan, selanjutnya adalah mengembangkan konten yang tepat untuk disampaikan kepada target audiensi. Nah, pesan ini harus mencerminkan nilai-nilai perusahaan dan juga menarik perhatian konsumen. Selain itu juga harus mencerminkan citra perusahaan yang bertujuan mengkampanyekan identitas perusahaan agar mudah diingat oleh para publik. Nah, selain itu, pemilihan saluran komunikasi yang tepat juga harus dilakukan dengan memilih saluran komunikasi yang tepat untuk menyampaikan pesan kepada audiensi sesuai dengan target seperti media sosial, konferensi pers, atau bisa juga kampanye iklan. Yang ketiga, kita harus melakukan evaluasi. Nah, pada tahap ini dilakukan analisis liputan media dan juga tanggapan publik terhadap kampanye PR untuk mengetahui sejauh mana pesan yang disampaikan telah diterima dan juga dipahami oleh audiensi target. Kasus yang berkaitan dengan materi kami yaitu Menkominfo tegur Oppo akibat muatan iklan judi online. Nah, inti dari kasus tersebut yaitu ditemukannya adanya iklan judi online yang bermula dari salah satu pengguna ponsel pintar Oppo keluaran terbaru. Dari kasus tersebut, pihak Oppo Indonesia juga telah menyatakan bahwa mereka telah menerima temuan tersebut dan juga akan menindaklanjuti masalah tersebut dengan cepat. Nah, dari kasus di atas kami menganalisis ada 3 hal yang dilakukan oleh Head of PR Oppo dalam menanggapi kasus yang sedang terjadi. Yang pertama yaitu menyebarkan informasi produk ke masyarakat. Nah, dalam berita tersebut, Head of PR Oppo Indonesia memberikan tanggapan temuan iklan aplikasi judi online di ponsel Oppo. Tanggapannya menegaskan bahwa pihaknya sedang menindaklanjuti masalah tersebut. Hal ini menunjukkan keterlibatan PR dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat bahwa perusahaan tersebut serius dan juga cepat dalam menangani isu tersebut. Yang kedua yaitu menjaga reputasi. Nah, respon cepat dari Oppo Indonesia menunjukkan upaya perusahaan untuk menjaga reputasi mereka. Mereka ini tidak hanya mengakui masalah yang ada, tetapi juga menyatakan bahwa mereka sedang melakukan tindakan untuk menangani situasi tersebut. Nah, ini adalah langkah yang penting untuk mencegah potensi kerusakan reputasi perusahaan. Seorang PR sangat berperan penting dalam menjembatani antara perusahaan kepada masyarakat dalam mengklarifikasi adanya iklan ilegal tersebut.
tersebut. Kemudian yang ketiga, membangun citra positif perusahaan. Nah, tanggapan dari Head of PR Oppo Indonesia mencerminkan usaha perusahaan untuk membangun citra positif dengan menunjukkan bahwa mereka serius dalam menangani masalah yang sedang terjadi. Meskipun ada temuan negatif terkait iklan judi online, respon yang transparan dan juga berkomitmen dari perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra mereka di mata publik. Namun, berita tersebut juga mencerminkan bahwa seorang PR selain memiliki peran dalam menjaga reputasi perusahaan dan juga membangun citra positif, kadang-kadang tantangan atau masalah itu dapat muncul dan juga memerlukan tanggapan cepat dan juga efektif. Nah, dalam hal ini, Oppo Indonesia harus bekerja lebih ekstra untuk menyelesaikan masalah yang sedang muncul dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap merek mereka. Nah, PR dapat mengambil langkah-langkah tegas, yaitu seperti yang pertama, harus melakukan permintaan maaf terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat atas kejadian tersebut. Kemudian, melakukan penghapusan iklan juga harus dilakukan segera untuk menghentikan penyebaran pesan yang tidak sesuai dengan nilai dan integritas perusahaan. Kemudian, melakukan transparansi dan juga komunikasi terbuka. Nah, seorang PR juga harus memberikan penjelasan yang jelas dan juga transparan kepada publik mengenai tindakan yang diambil perusahaan sebagai respon terhadap temuan tersebut. Kemudian yang terakhir juga komitmen untuk memperbaiki kesalahan. Nah, dengan meningkatkan pengawasan dan juga kontrol terhadap konten yang dipromosikan melalui produk mereka agar tidak terjadi lagi permasalahan seperti ini. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih yang sudah menyimak dan menonton. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.